Ya, sini di sini. Ini. Ya. Apa? Strap lagi. Yang tadi ada yang Pinata ya? Ada. Sama Pak. Sama. Ini namanya case study. Yes. Oh. Kalau nggak ada case ini kita nggak membahas. Kemudian juga dia kaitannya bukan sama penelitian. Tadi nggak kelihatan. Hadir ada apa sih? Kita kasih halo dulu. Halo. Ini capture nih. Jadi ini nih narsis gini. Ya kita sendiri yang lihat kan nggak apa-apa kan. Ya kita mulai aja ya. Ya bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas effort Anda nih merekam, kemudian juga ngeprint, apalagi termakan siang. Jadi sekaligus saja ini barangkali udah diskusi kita yang keberapa ya? Kelima sih bro. Kelima ya? Yang terekam dua. Yang terekam dua, yang sana juga. Gitu ya? Iya. Oh. Jadi ada bagusnya juga gini nih. Jadi apa namanya, kita bisa berbagi kemudian langsung aja interaktif ya, langsung tanya. Lalu kita kan membahas kasus Anda, Ya. tapi kita tidak terbatas pada kasus Anda, Ya. gitu. Karena dia akan menyangkut masalah penelitian secara umum, terus sistematika, metode ilmiah, pokoknya semua yang berkaitan dengan aktivitas akademik. Nah kemudian kita nih katakanlah sekarang udah di tengah-tengah, ini ada sesuatu baru. Kemarin dia ngomongin besok ikut aku tinggal. Rido mau nyusul, Rido katanya. Muhsin ya namanya? Muhsin. Iya. Kalau Arab nggak jauh-jauh soalnya. Ada yang Pak Idris ya? Wah, Ada yang Pak Idris kayaknya. Nah itu sama dengan nama saya. iya. Saya kan M-nya tuh Muksin. Oh bukan Muhammad. Oh, Muhsin. Bapaknya MUI bro di ketua di mana? Banda aja. Bengkulu. Ini ikut tentang Lady Gaga kemarin. Tapi dia suka Adele malah. Yang hari Adele. Kita lanjutin. Jadi saya barangkali sedikit kita ulang yang panjang itu. Saya meminta kepada saudara mulia ini kandidat S3 untuk menuliskan metodologi penelitian 3 halaman sebetulnya. Ya. Kasus dia ada di NeuroGap. Pertama itu dulu, yang kedua baru ada pemanasan, kemudian kemungkinan terjadi 2 fase dan seterusnya. Nah, akibatnya akan kita lihat belakangan. Nah, tapi dalam menulis metodologi penelitian itu sebetulnya kita belum boleh bicara tentang karena sebetulnya setup itu belum ada. Jadi waktu kita bicara awal, tujuannya apa? Kan awal muasalnya adalah background dulu. Jadi mulia nih kan di Batam, nuklir, keselamatan nuklir. Jadi backgroundnya itu tuh, keselamatan nuklir itu kemudian kita mencoba mengkaji masalah kecelakaan nuklir misalnya ya. Salah satu penanggulangannya adalah melalui pengendalian kalor di NeuroGap gitu ya. Jadi kita sampai kepada bagian akhir. Kalau saya bilangnya di metodologi di kuliah desain penelitian itu adalah gini kan. Anda ingat tuh grafik saya piramida terbalik. Masalah yang umum di atas terus mengecil kepada penelitian kita nih. Jadi penelitian kita adalah mau menjawab persoalan besar itu, persoalan nuklir gitu ya. Nah kemudian kalau udah kita menyusun ini, karena di sini udah metodologi penelitian, saya bicara belakangnya jadi backgroundnya. Kalau udah backgroundnya ada, persoalannya mesti jelas di background itu, dan kita mau menjawab persoalan itu. Kemudian tujuannya kita eksplisitkan, berarti habis background tuh tujuan kita eksplisitkan. Tujuannya itu apa sih? Kita sebut A, B, C, D. Nah, Anda jelas tuh sebetulnya tujuannya, ya. Karena
Kita mau mencari solusi dari pemecahan masalah nuklir. Kalau misalnya ini kan pemanasan tiba-tiba dan sebagainya, gimana caranya kita menanggulangi itu. Kemudian jadi khususnya tujuan penelitian itu apa? Jadi pinpoint langsung tujuan penelitian. Kalau orang Jepang itu bicara tujuan penelitian itu satu, Pak. Satu bicara. Orang Indonesia bisa bicara. Yang ngomong bisa. Iya. Tapi gini lah saya bilang, kalau kita nih konsultan, Pak, kita memang bicaranya ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tapi kalau kita nih udah urusannya penelitian doang, udahlah langsung khusus aja lah gitu lah. Nah, kemudian boleh diantara itu ada misalnya Anda merumuskan masalahnya untuk lebih jelas lagi, karena itu seperti saya bilang tadi, atau seringkali dalam kuliah bisa penelitian, seringkali orang tidak bisa merumuskan masalah. Kita sendiri juga nggak bisa. Kenapa Indonesia nggak maju-maju padahal Indonesia kaya? Nah, kan susah tuh. Jadi dia mencoba merumuskan, mendekati sebetulnya itu approach dari pikirannya dia, kira-kira gimana dia mendekati. Boleh juga. Tapi kalau itu udah jelas di background, ya nggak perlu aja. Nah kemudian karena tujuan penelitian udah didefinisikan di depan, Pak, berarti ini nggak ada lagi tujuan. Metodologi ini adalah untuk tujuan penelitian global kita ini. Kita nggak lagi nulis tujuan apa. Dan seperti juga barusan tadi saya sampaikan, nggak boleh ada gambar Anda. Sebenarnya belum ada setup ini. Ini kebetulannya sih mulia udah ada. Mesti nggak ada kan kita mendefinisikan itu. Nah, dalam prakteknya kejadian ini bolak-balik. Kita tidak bisa membuat metodologi yang bagus kalau kita belum mengerjakan sesuatu. Karena masih blank pengetahuan kita gitu. Jadi kalau kita udah ngerjain sesuatu, baru kita bilang, oh metodologinya mestinya kayak gini. Seperti kita sekarang nih. Nah, karena saya sebetulnya udah lama ngelihat setup Anda itu, udah tahu lah ya. Ngelihat benernya juga belum, udah lama. Jadi saya tahu bener, karena itu udah tahun berapa ya, atau formula 2007 ya. Aduh, terima kasih, biasa. Kejadian kecil gitu, pahalanya segudang. Nah, Allah melihatnya tidak linear, juga non kuantitatif gitu. Dia antara kualitatif dan kuantitatif dicampur sama dia sehingga manusia nggak bisa nembak Allah tuh ngasih pahala itu seperti apa. Oke, back to our research methodology ya. So, principally kalau ini nggak boleh ada, semua cerita-cerita Anda yang berkaitan dengan ini nggak boleh ada. Nih, menurut pandangan saya, yang baik ada ataupun boleh ada di dalam metodologi penelitian gambar itu adalah flowchart. Karena flowchart itu kita memberikan alur yang jelas kepada jalannya penelitian kita. Jadi walaupun orang mungkin juga memberikan gambar ini itu, tapi menurut saya pantas ada di flowchart. Yang lain adalah essay. Nah, kalau saya bilang Anda 3 halaman, pastinya sih Anda mesti bikin lebih banyak dari itu, Pak. Ya. Namun di dalam paper-paper, metodologi penelitian nggak boleh banyak, Pak. Dikit. Karena itu juga baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu sebetulnya isinya jauh lebih banyak daripada paper. Sehingga satu item yang ada di dalam penelitian ini, itu bisa jadi satu paper. Jadi memang si paper yang cuma 6 halaman itu hanya satu aja sebetulnya tujuannya. Boleh banyak sebetulnya. Kalau banyak orang bingung tuh. Jadi si disertasinya emang mesti dipotong-potong. Satu paper itu satu tujuan. Nah, tapi dalam perjalanan disertasi itu kan banyak sebetulnya yang ditemukan. Atau ketemu yang lain, atau ketemu hal yang bermanfaat buat orang lain dan seterusnya. Nah, ini boleh dijadiin satu paper. Sehingga paper-paper yang muncul sebagai derivatif daripada sebuah disertasi itu punya satu tujuan tertentu sendiri. Dan mungkin juga di jurnal yang berbeda-beda. Karena ini fluid mechanics, ini termik, ini termodinamik, ini manajemen bisa aja.
atau pengukuran, ada lagi instrumentasi, dan seterusnya. Nah, maksudnya saya bikin ada 3 halaman, sebetulnya asalnya adalah penelitian Anda itu nanti banyak sebetulnya. Ya. Kemudian mestinya sih kalau saya sih bikin dari cerita-cerita kita perempuan itu cocok-cocok itu 5 halaman. Kita tuliskan secara detail. Nah nanti kalau mau bikin paper baru kita potong dari situ. Ini yang paper ini, yang ininya aja nih. Paper ini yang tujuannya ini aja nih. Nah kemungkinan Anda sendiri dari metodologi penelitian yang dibuat itu nggak semua dikerjakan. Mungkin Anda nggak nyampe, nggak jadi masalah. Tapi peneliti selanjutnya karena ini eksperimental setupnya udah ada, bisa nerusin. Dan itu masih dalam roadmapnya penelitian Batam sebetulnya. Gitu kira-kira itulah maksudnya. Sehingga langsung saya loncat begitu ini gambar-gambar gitu, mestinya kita potong aja deh. Ini bukan di bagian, bukan berarti gambar ini nggak penting ya. Gambar ini penting, tapi di bagian lain dia, bukan di bagian metodologi. Di bagian metodologi adalah cerita, ya. Tentu cerita itu juga itemas, bisa Anda bikin A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Kira-kira kalau dari cerita saya kemarin mungkin bisa 4 atau 5 item kan. Nanti saya mau tambahin sebetulnya ada satu lagi, pre-eksperimen. Jadi bisa ini kita masukkan dalam metodologi, bisa juga enggak, karena nanti itu di dalam eksperimental kita ceritain gitu kan. Pre-eksperimen itu maksudnya gini, sebelum kita melakukan eksperimen itu kita harus sudah make sure any device of measurement is okay. Jadi semua tuh jalannya udah oke. Dan semua sudah menunjukkan, kalau misalnya gini, misalnya kita pakai 5 channel temperatur. 5 channel itu sifatnya sama. Artinya apa? Artinya kalau semua ini berada di temperatur ambien 27, mestinya semua 27 dong gitu. Dan seharusnya kita menggunakan satu tipe temperatur yang sama untuk semuanya. Jadi sesuatu yang aneh kalau misalnya dari 5 channel, 3 ini adalah tipe K, 2 lagi tipe E. Nah, aneh tuh. Kalaupun iya terpaksa begitu, ini dia nih yang saya bilang pre-eksperimen jadi penting. Kita harus membuktikan dulu bahwa dia ini bersifat sama untuk daerah range pengukuran kita ini. Daerah range kita ya, karena dia mungkin akan lain di daerah range pengukuran lain. Tapi daerah pengukuran dia sama udah. Jadi yang saya tambah sekarang adalah pre-eksperimen itu. Anda harus buktikan dulu nanti kan, bahwa Anda pakai banyak termokapel, dia ini bersifat sama, karakteristiknya Anda ketahui. Jangan nanti karakteristiknya karena tipenya lain-lain, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Kalau saya sih di dalam development ini saya bicara riset beneran, karena banyak orang bilang riset, tapi sebetulnya itu pengembangan. Dalam pengembangan kita cuma perlu tahu, oh ya dia naik, oh ya dia kualitatif gitu, sehingga mungkin aja kita pakai ini lain itu nggak masalah, nggak dicatat juga, orang nggak akan bertanya lagi, dan kita hanya mengambil hasil umumnya aja ya, buat kita udah itu udah cukup, kita jalan aja, dan itu cepat majunya karena kita biasanya development itu kan waktunya pendek, 4 bulanan, 2 bulan, 3 bulan itu udah langsung progres. Apa ini Engineering kalau biasa. ini apa sama dengan harus melalui apa satu rangkaian yang sebenarnya kalibrasi atau yang Nah itu dia. detail? Jadi gini, kalibrasi sebetulnya artinya khusus. Ya, orang sebetulnya nggak gitu tahu kalibrasi itu apa. Nanti kita bicara lebih panjang lagi soal kalibrasi ya. Tapi ini kita bicara pengukurannya dulu. Pre-eksperimen itu membuktikan bahwa semua device pengukuran oke. Kemudian habis itu kita pakai pressure juga, ada 2. Kemudian kita pakai 2 ini jenisnya berbeda. Nah kalau 2 ini jenisnya berbeda, misalnya, tetapi dia mengukur di range pengukuran yang sama. Nah ini juga mesti kita tes dulu di sifat. Semua tes alat device pengukuran itu adalah menunjukkan grafiknya. Jadi bukan nilainya tok di instant satu-satu, bukan. Selalu grafik. Sehingga sebetulnya kalau kita mengukur sesuatu, itu dia kapanpun juga hasilnya nggak sama sebetulnya. Karena itu kita selalu melihat
jangkauannya, range-nya, sifatnya dia gimana. Jadi karakteristik suatu alat itu kita lihat melalui grafik. Tidak pernah kita bicara, oh dia temperatur 70, oh dia 70 ya. Itu instan, kita nggak random dan nggak tahu kapan saat grafiknya gimana. Nah, sehingga masing-masing alat itu, jadi setiap titiknya kita harus punya grafiknya sebetulnya. Ini grafik dia ini, grafik dia ini, grafik dia ini. Dan kalau dia benar, dia deket-deket berimpit. Sehingga kalau kita bikin grafik biasa aja sih, mungkin semua titik itu berimpit. Walaupun kalau dilihat datanya nggak sama ya. Nah ini yang saya bilang pre-eksperimen. Tapi nanti Anda buktikan dulu pre-eksperimen itu. Jadi sesudah ini misalnya hari ini, diskusi kita selanjutnya 2 minggu lagi. Tapi Anda udah melakukan sesuatu. Sehingga pre-eksperimen ini bisa kita diskusikan di 2 minggu lagi gitu. Kasusnya kan ada udah dijalanin sama dia apa aja. Terus saya nanya-nanya tuh, ini gimana, pompanya gimana, terus. Jadi saya sih bilang pre-eksperimen itu boleh masuk sini, boleh enggak dulu deh. Tapi toh harus dilakukan karena dia pre-eksperimen kan. Nah kemudian Anda mulai nulis di sini. Dan ini menurut saya bukan metodologi penelitian, tapi ini adalah background saya bicara tentang misalnya narrow gap. Nah, bahkan saya bilang sini sebetulnya nggak boleh disebut, buat saya nih narrow gap, rectangle nggak boleh. Karena narrow gap ya narrow gap. Karena kalau kita bicara rectangle gitu, itu artinya conduit. Dan narrow gap bukan conduit. Seperti aliran di dalam 2 plat sejajar tak berhingga panjang. Nah, seperti itu. Tapi sekarang dia narrow jaraknya, gitu aja. Nah, kalau dia conduit, baru kita bicara rectangle. Baru kita bicara berujung sangkar, baru kita bicara diameter atau diameter hidrolik. Gitu. Nah, karena Anda bukan conduit, narrow gap, kita nggak bicara ini. Nah, sebagai background itu Anda buktikan bahwa Anda perbandingannya 1:50. Sehingga emang ingin. Kalau 1:2 aja, tulis sama deltanya, kan conduit ya. Walaupun narrow gap. Iya kan? Jadi mirip-mirip kerjaannya si Agus Pam nih, micro channel. Cuma dia diameter aja gitu. Jadi sekarang kotak gitu kan. Micro channel dia bilangnya. Jadi kita definisikan ini. Nah, berarti sekarang kita bicara. Nah, kenapa Renault? Jadi muncul Renault kan. Kenapa Renault? Nah, baik dia conduit, aliran itu di luar pipa, atau juga di diameter hidrolik, atau diameter nggak karuan boleh aja. Diameter hidrolik itu kan nggak karuan sebetulnya ya. Bentuk tidak beraturan. Kita mau perbandingkan terhadap diameter beneran sebenarnya. Nah kemudian kalau saluran itu besar, di saluran saya bicara ya, misalnya gorong-gorong itu isinya kan cuma 1/4-nya ya kan, aliran udaranya ada itu 2 fase sebetulnya, tapi 2 fase 2 komponen, lain komponen kan. Nah atau di sebuah pipa yang gede liquid, susah kalau di luar di pipa gede gitu ngalirin liquid memenuhi semua, yang itu susah. Emang dia akan mengalir setengahnya aja gitu kan. Nah sehingga kemudian muncullah si perimeter basah segala macam gitu. Jadi Angel ini pintar juga dia transfer itu semua menjadi bentuk-bentuk kuantitatif gitu. Baru nih, rada metodologi ini yang udah tulis. Ini baru apa? Kemudian ini saya komentarin lagi. Dibuat buat saya nih, saya anggap saya ini termofluid. Saya nggak kenal termofluid.
ini adalah katakanlah urusan Anda secara detail di setup. Bagi saya itulah satuan yang sama di antara kita. Hertznya sama. Dan sebetulnya nggak boleh kita bicara aliran nada hertz. Kita akan rancu sama frekuensi hertz ini, listrik segala macam. Ya. Jadi dalam aliran ini bahasa kita yang sama adalah Reynolds. Hanya itu. Jadi luar biasa aja. Dan ini udah menggantikan semua kondisi aliran, baik dari segi fluidanya maupun juga bentuk geometri, maupun juga arah, maupun juga di dalam atau di luar, di samping, di atas, di bawah, tengah dan sebagainya. Reynolds. Nah kalau kita udah bicara Reynolds, kita nggak tergantung lagi sama geometri macam kayak gimana, konduit kayak gimana, fluidanya apa, kayak gas, kayak liquid, kayak jadi luar biasa. Saya sendiri mengartikannya dia seperti seluruh penduduk dunia ini berbicara satu bahasa yang sama, khusus sebuah aliran. Ide dari mana? Allah membuka pikirannya sedemikian. 20 tahun udah gitu jalan dan nanti banyak pak ini bilang dia baru kemudian menuju ke epistemologi kita. Ya tapi ini semua sejenis bos. Apa ya saya ini? masih udah mulai bro katanya masih kasih 20. Sini seorang harus melalui fase keset dulu. Kurang ajar tuh saya mungkin belum masuk. Tapi cepat matang kan? Ya enggak, dengan begitu jadi ada aktivitas, cepat kenal orang, semua tahu alat ini gitu loh. Jadi ada pentingnya juga. Nah, kita kan masuk di sini tidak sekedar untuk menjadi peneliti atau dosen, enggak sebetulnya. Kita juga adalah member daripada masyarakat ini. Kita juga member daripada masyarakat di luar dan seterusnya. Jadi sama aja kayak kerja biasa kan. Kita harus gaul, human interrelation skill. Nah kemudian ini saya lanjutin ini ya. Jadi ini udah rada member sama metodologi. Saya nggak bilang salah atau benarnya aja. Nah, kemudian ini juga member. Namun demikian kan Anda mestinya menyusun secara sistematis gitu. Dari cerita kita yang pertama. Terus step keduanya apa? Step sampai step terakhir yang bisa kita bayangkan. Kemungkinan Anda nggak sampai nanti nih di semua ini. Tapi kita udah pegang ini. Sehingga nanti yang masuk di dalam disertasi Anda kemungkinan nggak semua dari sini. Ya kan? Namun di belakang nanti Anda harus cerita bayangannya adalah atau penelitian kemudian yang udah Anda set up ada atau sudah kita perkirakan adalah ini. Jadi yang terusin tuh gampang dan kemudian juga kemungkinan dia akan bercabang Pak. Diterusin gini ada, diterusin ke sini ada, diterusin ke sini ada. Karena dari penemuan dari disertasi ini kebanyakan begitu. Sehingga nanti kemudian di Lapandas Anda digambarin lah roadmap itu ini dan seterusnya. Dan menurut saya karena toh eksperimental setupnya udah ada, lebih bagus adalah begitu. Jadi emang bermanfaat buat Batan, emang juga kalau saya bilang kan di daerah Anda nih penelitian ini itu di frontier kita sebetulnya, kita leading edge. Kita langsung bisa sama-sama Korea, langsung sama-sama Jepang, langsung sama-sama gitu. Karena belum tentu mereka, kalaupun mereka lakukan belum tentu sama hasilnya kita. Sehingga nanti bisa-bisa kita cuma join aja berdua laku itu, karena hanya kita yang melakukan narrow gap ini.
Nah, nanti pengembangannya dari neurocap ini apa? Kita diskusikan, mestinya roadmap itu jadi sama dia. Kalau di kalangan saintifik mestinya terbuka itu. Nanti kalau udah jadi industri baru nih kita simpen gitu loh. Kan Renault terbuka untuk semua orang kan gitu. Ntar thermalnya gitu juga. Tapi nanti begitu jadi barang, kita mau bikin sesuatu, baru kita nyimpen gitu. Nah, kira-kira itulah komentar saya terhadap tulisan Anda itu. Lepas daripada itu, ya, kalau saya pentingnya buat Anda gini, ini seharusnya kita diskusikan. Dan masuk ke tahun 2009, mestinya awal 2010. Sebetulnya khusus buat Anda, mestinya dari permulaan juga udah bisa. Karena apa? Karena si setupnya udah ada. Jadi kita udah bisa mendefinisikan ini sebetulnya. Namun waktu dulu tuh ya, saya menyaksikannya begini. Anda datang udah dengan setup itu, dengan rumus-rumus, dengan hasil gitu. Buat saya sedikit aja saya tanya satu aja remote, pasti Anda jawab salah. Walaupun saya nggak tanya, kan saya tahu pasti salah. Jadi saya enggan mendiskusikan semua itu yang lain. Sehingga mulia ini saya introduce terhadap dua fase. Kita belajar dua fase dulu. Setahun. Ya. 2009-2010. Nah, itu pun menurut saya nggak seluruhnya ada nangkep. Iya. Sebetulnya itu sudah cukup intens, gitu. Mungkin ada 2 minggu sekali kali kita ketemu, gitu ya. Itu belum memperlihatkan feedback yang memuaskan sebetulnya buat saya. Tapi paling nggak garis besar udah tahu lah kira-kira kayak gitu ya dua fase. Nah sekarang kita baru mau mulai skop di penelitian Anda tuh jadi harusnya seperti apa. Kalau boleh saya bilang, saya maunya kita kertas putih aja dulu mungkin. Jadi jangan ngomong deh soal gambar Anda, gambar ini. Seperti kita menyusun metodologi penelitian kan belum ada gambarnya, belum ada setupnya. Jadi arah kita tuh kalau menurut saya kita kembangkan baru lagi. Ini sebetulnya buat Anda jadi susah, bahkan buat Anar juga jadi susah. Artinya semua yang ada yang berkaitan dengan eksperimentasi itu sudah terkotak di pikiran itu, di box itu. Jadi saya diskusikan apa yang lain, you tetap aja ngeluarin rumus-rumus gak karuan, saya tetap nggak mau. Untuk apa? Saya tanya sedikit aja Anda nggak ngerti kok. Untuk apa sih kita mendefinisikan gambar Anda ini sumbunya XY-nya itu buat apa? Karena seperti saya bilang tadi, atau selalu di dalam penelitian S3 itu kita harus bisa menjawab know why. Kenapa? Mengapa? Bukan know how. Know how-nya juga ya, tapi nanti know why dulu nih. Jadi waktu kita menentukan axis-nya itu ada sebabnya. Saya yakin bahwa begitu Anda bicara X, Y, gini-gini, itu 100.000 derajat dan seterusnya, Anda nggak tahu kenapa X-nya ditulis itu, parameternya, kenapa Y-nya ditulis itu. Nah, karena si peneliti yang Anda lihat juga dia tidak menjelaskan di papernya ya, kenapa dia pakai itu, kan dia keluarnya paper Pak, gitu kan. Yang Anda baca kan paper, Anda nggak baca disertasi. Kalau pun Anda baca disertasi, belum tentu itu ada. Saya juga mohon maaf, siapa tuh yang Anda lihat si AB udah berapa lama? Apakah itu kerjaan PhD-nya? Kalau kerjaan PhD-nya, saya juga masih percaya. Kalau itu bosnya yang udah 20 tahun di situ, baru saya sedikit, oh iya, baru kita lihat ya. Betul nggak sih? Dia udah lama tuh berpikir menentukan XY-nya. Nah kemudian, untuk itu kan kita, kalau saya bilang, saya mestinya bongkar Anda, itu kita nggak usah lihat lagi deh, kita diskusikan sekarang nih dua fase ini roadmapnya seperti apa. Sehingga kita mulai lagi dengan metodologi penelitian. Jadi 1 tahun nggak ada. Gini lah, saya bilang gini, saya tetap bersyukur bahwa Anda mau kembali. Jadi kita mesti mensyukuri apa yang ada dulu. Mau 1 tahun kemana aja gini kan. Orang bisa lama PhD itu. Kenapa ya? Karena banyak kejadian. Anaknya lahir lah, ini itu. Jadi toh dia juga harus menanggulangi kehidupan biasanya gitu kan. Semua itu adalah parameter yang harus dimainkan pada saat yang sama oleh dia.
penghasilannya lah, penelitiannya lah gitu. Beda kalau negeri fokus kan. Ya menurut saya dia lebih fokus kalau dari sisi akademik dan research. Tapi di sisi lain gitu, kalau keluarga Anda ditinggal, ada tahu-tahu ada adik kakak musibah, waduh itu kalau Anda pulang Anda bisa nggak balik lagi gitu kan. Risikonya sama aja. Halo. Iya, gimana Mas? Itulah. Jadi itu komentar saya tentang ini ya. Jadi kalau saya udah bilang di sini kira-kira oke, di sini kira-kira oke, tapi dia masih belum sistematis. Karena itu Anda mesti cerita lagi. 3 halaman cocok lah untuk mungkin 4 item atau 5 item gitu ya. Tapi Anda mulai dengan 3 item itu juga buat saya juga udah oke, karena itu udah menunjukkan bahwa Anda mengarah kepada sesuatu yang benar gitu. Tinggal diterusin aja. Nah kira-kira itu. Kemudian ini yang pertama kita diskusi. Yang kedua adalah mengenai apa yang kita lihat dari foto Anda, display kemarin ya. Pertama adalah bukan sesuatu yang gampang nih kalau menurut saya. Tetap dalam penelitian kita harus mencari kondisi fully developed, terutama pada penelitian yang pertama kali di neurogen. Kalau nanti penelitian-penelitian selanjutnya gitu, karena Anda udah mendapatkan karakteristik awal ini gitu, ya nggak jadi masalah. Saya udah tahu daerah renal sekian, ini begini-begini, daerah ini akan timbul sendiri bubble. Sehingga kita harus mencari Reynolds number yang menunjukkan aliran di neurogen itu fully developed. Kalau ngelihat gambar Anda yang kemarin itu, mari kita interpretasi sedikit. Semua bubble yang terjadi itu adalah kemungkinan yang terjadi ada 2 atau beberapa. Pertama adalah karena mechanical momentum lah kalau saya bilang. Karena mechanical, jadi dia tumbuhkan, gesekan dan sebagainya, menimbulkan bubble. Walaupun di temperatur biasa Pak, dia mungkin aja gitu, di temperatur ambien airnya ya. Yang kedua adalah memang ada udara yang ikut di dalam aliran Anda. Jadi aliran Anda sebetulnya tidak murni liquid, tapi liquid and air gitu. Jadi water and air. Ada airnya sedikit, dia masuk di sana sini lah. Jadi akhirnya saya lihat begini, kalau gitu kita mesti mencari dulu satu posisi Reynolds di mana fully developed itu terjadi. Dan karena kalau kemungkinan pertama adalah karena motion atau momentum munculnya bubble itu, maka kalau bisa aliran ini nggak kencang-kencang, makin kencang kavitasi itu akan terjadi. Nah, sepelan-pelannya dia seberapa yang tidak menghasilkan bubble itu dulu. Mungkin aja akan terjadi daerah di awal tuh, daerah yang tidak terbasahi, nggak apa-apa. Kita hanya bicara di daerah yang terbasahi. Jadi kalau mungkin kita perlu pakai gambar sedikit saja. Itu yang biru nggak? Bisa jauh. Jadi kalau ini daerah Anda, ini daerah masuknya lebar segini. Lebar apa? Segini. Iya, 5 mili. 5 cm. Segini, ya, anggap aja segini. Kemungkinan dia akan begini, daerah sini tidak terbasahi. Nggak apa-apa, berarti sekarang jarak nih yang kita ambil. Jarak kita mulai dari segini.
yang masuk dalam ruang lingkup penelitian kita. Kita sih inginnya dia penuh gitu ya. Tapi kalau penuh itu berarti sebetulnya mestinya kita harus mengarahkan ininya miring gitu kan. Jadi ini kita tutup lagi di sini, bagi sini gitu. Kemungkinan dia bisa penuh dan ini kita kasih punya arah gitu. Tapi kalau nggak gitu ya udah, mendingan apa adanya dulu. Jadi seperti yang ada sekarang nggak usah kita apa-apain. Di mana yang terbasahi itu, kemudian aliran itu perlu develop. Jadi nanti batas dari sini ke sini, nah mulai daerah ini aja kita selidikin. Berarti kalau ada termokopel di atas ini, sebetulnya walaupun tetap kita catat Pak, tetap kita catat harus. Tapi sebetulnya nggak masuk di dalam range penelitian kita ini. Nah ini adalah target pertama yang mestinya Anda capai. Kalau nanti udah di sini, Anda lanjutkan. Untuk Reynolds yang lebih dari itu, dia masih ya. Untuk Reynolds yang lebih dari itu, dia masih. Nah, sampai mana batas si full development? Itu aja dulu. Jadi 2 weeks ini, coba deh dong. Belum tentu ada bisa dapat. Iya. Dia dapat video lagi tuh yang keseluruhan. Kemarin kan pakai high speed, cuma di entrance saja. Sekarang dapat video yang full ya. Tapi ada bubble. Cuma kalau dipakai video NTSC kan yang cuma 30 mikroskop, kita bubble nggak bisa kelihatan. Ada belum bukan cepat sekali dia. Kalau pakai high speed kan mulai kelihatan ada bubble yang hidup. Cuman memastikan bahwa ketika dia masuk sampai ke bawah nggak ternyata masuk di bawah itu juga masih kayak ada yang kering-keringnya juga tuh. Kalau di arena rendah gitu. 4.000-an. Ketika kita naikin lagi baru dia agak rendah gitu. Tapi selalu ketika kecepatannya makin tinggi juga ya bubble juga Makin banyak. Benar. Nah, kan kemungkinan akhirnya Anda hanya menemukan satu daerah Reynolds kecil, range Reynolds kecil yang dimana bubble itu tidak ada, dan kemudian yang terbasahi itu banyak kan gitu. Saya curiganya dengan tadi ada udah kayaknya mungkin ada berat. Itu udah bawa makanan dia. Belum pesan kok pesan ya. Pesan dulu ya. Pesan dulu. Pesan aja. Oh gitu, belum. Kupikir bro dapat ini. Oh sorry, entar. Lagi di capture. Kita udah halo-halo tadi. Getar sini Pak. Oh, Biar kelihatan lapangnya. Kalau nggak kelihatan lapangan. Jadi kita bentuknya rada aneh gitu karena itu. Oh, pesannya kok kedinginan. Ngeriung. Enggak, baru nyadar tadi datang Bang, loh ini ternyata komputer baru ada ini tuh webcam, kaget juga. Nah, besok dia pasang ini aja itu di sana. Oh iya, buat ngawasin kita. Buat ngawasin Satu kita. buat ngawasin gitu, satu buat sekalian ngambil ini. Ngawasin sih. Iyalah. Tinggal lihat di internet, ntar gua lihat. Iya. Pesanan gua banyak tuh. Jalan sampai jam 2 tadi nggak Sampai jam 2 dia. Ya, no, kita diskusikan. Saya kasih komen terhadap apa yang dia tulis. Minta si Mulia nulis supaya ketahuan feedbacknya, jadi paham atau enggak. Sebetulnya yang lebih pahamnya si Wayan. Mau Wayan yang bisa. Jadi saya bilang, Mulia, yuk kalau mau ini bilang dulu sama Wayan. Kalau yang tanya sama Wayan. Iya, saya kan pertama ya dulu. Nah kalau student nanya, dari nanyanya kita tahu dia paham sampai mana dia paham. Lukas dibalikin. Itu pakai Oh gitu. Ayo dicopot. perubahan ya kalau
Jangan baca lagi terus. Bergeser. Wah, siapa? Malu ada sih. Acara Malam. Itu kenapa? oh Yang Arab-Arab itu. Gitu kan gitu. Ngomongnya gitu. Facebook sih. Gaya-gaya ngomong ya Pak Ibu juga guys. cetakan tulisannya Masjid Ampel. Ya setelah kita bicara banyak detail gini ya, muncullah problem-problem dari setup mereka, dari aliran yang benar, dari aliran yang bisa kita lanjutkan. Kalau tadi kalau karena itu momentum berarti kan harus ada memastikan juga apa kekasaran dan misal ada Itu dia. misal ada kotoran. Nah, itu dia yang kita udah bicara sebetulnya minggu lalu. Mestinya kita catat dulu kekasaran permukaan, karena dari apa namanya, kekasaran permukaan itu aja mungkin timbul bubble gitu kan, sehingga kalau permukaannya itu kasar kita nggak boleh kencang-kencang. Kalau permukaannya halus bolehlah kita pakai number tinggi. Nah, tapi di sisi masuk aja problem pasti dia kan selalu problem sisi masuk. Nah sekarang kita lihat aja jaraknya dari atas itu. Kalau jaraknya dari atas itu terselamatkan lah, nah, katakanlah sampai seperempatnya, ya udah sebelah bawahnya itu aja yang kita pakai areal penelitian itu. Berarti kita definisikan narrow gap itu mulai dari jarak itu, jarak basah semua. Dan sekarang bukan basah semua aja, tapi juga tidak muncul bubble-bubble kecil gitu. Kita yakini dengan foto-foto Anda itu. Nah itulah saat itu kita baru bisa mulai melakukan tindak lanjut. Kemudian nanti berbahayanya ini kan temperatur ambien semua, baik water maupun lingkungannya dan semuanya ya. Nanti begitu kita naikin temperatur itu, dia muncul bubble. Karena dia lebih sensitif pada temperatur yang lebih tinggi daripada ambien itu kan paling stabil sebetulnya temperatur dia. Di temperatur yang stabil itu aja Anda kasih gerakan muncul bubble gitu kan. Apalagi begitu temperaturnya naik dikit. Jadi tempat yang tadinya nggak ada bubble malah karena temperaturnya tinggi dia muncul bubble itu. Nah ini harus kita identifikasi lagi. Nah kalau Anda udah membuktikan bahwa itu bisa, fully develop itu bisa, kemudian dikasih panas sedikit gitu, kemudian dia nggak muncul bubble itu, nah, ini baru kita mulai coba pengukurannya. Dengan pre-eksperimennya udah kita lakukan ya, nanti kita bicara detail pre-eksperimen itu. Pre-eksperimen dari respons alat ukur itu semua range-nya sudah kita ketahui. Nah sekarang baru kita diskusi aja gini udah ketahuan susah mencapai fully developed, kemudian aliran itu bisa kita lakukan pengukuran, bahkan kemungkinan itu kita tidak mencapainya sama sekali. Nah kalau kita tidak bisa mencapainya sama sekali, kita diskusi lagi apa yang harus kita lakukan, penambahan apa, kemudian juga mungkin terbalik, akhirnya kita harus mendinginkannya terlebih dahulu supaya dia lebih safe gitu, dia nggak labil. Nah
Tapi itu tergantung perkembangannya lah. Nah inilah yang harus dilakukan dalam penelitian itu, karena itu progres step by step itu jadi penting. Nah, kalau Anda diam aja, progres gimana kok progres? Sebelum yang dilakukan banyak begini, baru mau menuju kepada kapan kita mulai pengukuran itu aja. Udah begini banyak yang harus kita lakukan. Karena precautionnya udah habis. Itu dia yang saya bilang, kalau you baca paper gitu aja, dia orangnya nggak pernah ngejelasin masalahnya. Udah dilakukan dulu. Nah, kalau di disertasi itu orang menjelaskannya sistematis. Kalau di paper kan enggak. Nah, kalau orang yang belum experience, dia pasti akan loncat. Mau ada bubble ke apa enggak, kasih aja begitu. Padahal belum diapa-apain udah bubble. Ini 2 fase dadakan nih. Apa gunanya thermal gitu, udah 2 fase di sini. Padahal kita mau menuju pada kecelakaan nuklir, ya. Sombong ambil. Kondisi begini memang sebelum terbang muncul bubble memang diharamkan kan gitu. Entah di eksperimen bubble udah muncul. Tapi sebetulnya bukan soal bubble diharamkan. Kita bisa mengendalikan pendinginannya atau tidak. Walaupun bubble itu muncul, tapi kita bisa mengendalikan nggak apa-apa. Namun kita kan penelitian ini ada tujuannya, Pak. Jadi karena itu kita harus step by step itu. Kalau nanti memang nggak bisa ada bubble itu, nah kondisi bubble itu adalah kondisi awal kita. Ingat loh, bubble ini kayak gini. Anda harus dokumentasikan dulu itu bubble-nya dari segi statistik sebetulnya. Ini kondisi awalnya kayak gini loh, bubble-nya aja udah segini. Jadi kalau nanti ada si thermal, masalahnya gini. Begitu ada thermal, itu dia kejadiannya apakah thermal ataukah mekanik. Atau dua-duanya dia bersamaan. Di situ jadi banyak gitu karena ada si thermal. Padahal udah ada bubble mekanik, gravitasi. Nah itu aja buat saya. Sebenarnya Anda bisa lebih itu aja. Kalau kita bisa menjadi di daerah-daerah itu aja, Anda bisa. Sehingga si di daerah 2 fasenya beneran malah orang lain nanti. Tapi kondisi awal ini udah Anda yang patternkannya dia. Dan kita akan belajar banyak dari kondisi awal-awal ini. Sehingga tidak loncat kita tahu-tahu 1000 derajat. Sebab apa? Siapa yang memainkan peran penting di sini? Padahal yang di daerah itu banyak yang berperan, ada radiasi, ada mekanik, ada saturation. Gimana Anda memisahkan? Dia, nah, ntar dia tulis lagi nih. Nah kita lihat lagi. Jangan bosan Pak. Tulis bro. Hah? Tulis ya, 2 minggu ya. Ya, 2 minggu sembari Anda bikin eksperimen awal dulu ya. Pre-eksperimen, kemudian ini nih cari-cari daerah awal. Nah, ntar report kita diskusikan nanti seperti apa jalan keluar kita. Sama lah. Iya. Karena diskusi ngobrol nanti juga iya. Set up dari awal gitu. Ini kayak belum terjun bebas, payungnya kagak kebuka. Nah, kemungkinan yang terjadi Pak, ini kita ganti eksperimen semua, ini nggak bisa nih eksperimen dia, buang aja Pak. Nggak apa-apa, kita bongkar itu semua, pikiran kita fresh baru, kita bikin baru Pak. Tapi memenuhi kriteria ini. Nah, itu sebabnya tadi bilang, Anda datang dengan eksperimen yang sudah ada, Anda berpikirnya in the box gitu. Anda nggak mau keluar dari lingkaran itu karena itu aja. Kemudian ngebela-belain dia gitu misalnya. Kalau bisa dia menjudgementnya sesuai dengan apa yang udah ada gitu. Tapi kan saya bukan nggak termasuk tim itu gitu. Urusan apa saya mau bongkar semua, bongkar aja gitu. Saya ganti semua, ganti aja gitu. Jadi lebih fair tuh. Penelitian kan mesti fair.
Kalau enggak itu ya saya bilang Anda nggak jujur, karena cuma mau deket-deketin pikiran kita ke setup yang sudah ada gitu. Nah orang sering nggak mau tuh, sehingga kemudian mengubah ilmu, ya kan? Nggak, artinya dia berusaha ilmunya diarahkan ke situ. Padahal justru fenomena alam yang terjadi berkebalikan. Nah, akhirnya dia manipulasi data, dia ini dan sebagainya. Peneliti 50% sama aja nggak jujur. Dan itu banyak kejadian Pak di luar. Guru dan murid berantem gitu. Iya. Kepala alam sama anak buah berantem, merasa anak buahnya, oh ini kan data gua kok dia ngambil, padahal sih oh ini kan juga baru masuk kemarin gitu. Jadi akhirnya kalau saya bilang justru di daerah penelitian ini sebenarnya orang nggak jujur bisa terkenal dengan apa, tapi dengan ketidakjujuran, atau emang orang bersih bisa terkenal. Orang bisa jadi ngetop, paper boleh banyak, tapi sebenarnya paper bohong semua. Itu tugas sama siapa? Ambil tugasnya Sama Prof. Yuli. oh, iya. Bakar-bakar ya, Bakar. barbecue aja ya. Kita selidiki asapnya. Pakai itu simulasi Pak. Oh bakar di apa namanya, bakar di abubat daging sapi di Cuk, daerah Cuk bawah tuh, apa namanya, daerah metro tuh, subway train. Pokoknya kan enak, orang bisa pingsan nggak, kabut nggak pandangannya 5 meter ke depan. Diukur partikel yang berbohong. Partikel berbeda. 12 objek. Habis itu kita makan. Oh, jadi komputer pakai dua-duanya nih, Bro. Tapi udah rusak. Iya. Daripada rusak nggak dipakai. Nah nanti kalau nanti pasangin di sana, itu kita bisa streaming. Bisa ya. Kemana-mana. Bebas. Tapi di sini suasananya udah suasana bisa relatif. Ada satu yang diskusi ya. Sekarang dicampur tuh satu diskusi tiga, satu ruangan kan sih. Kalau itu mereka ke sebelah taruh data. Di sini bisa. Belum datang. Kalau di malam Kalau juga bakar mereka. nanti mana bisa Anda bikin workstation. Makanya bro, mumpung ada Kita juragan. doain dia jadi rektor. Ya bayangin kalau sekarang aja udah kayak gini, gimana kalau dia jadi rektor? Kita tidur-tidur. Udah showernya dah. Langsung ada shower di sini. Pak Ale aja sampai gitu ya bro. Bukan tidak adilan nih kan. Masuk ke pintu gitu. Ini puasanya lebih dingin. Lagian ruangannya dibuatin smoking area ya. Tapi di depan pun lantai 3 ya begitu habis ya belum nggak karuan kita cari sesuatu yang Itu namanya bikin partai baru. Tidak setuju terhadap hasil pemilihan, kita bikin partai baru. Tenang aja. nggak perlu ngerekokin Nah, mereka. biarin aja dia. Partai itu beranak pinak sekarang ya. Kalau makin banyak partai. Demokrasi apa yang disebut Surya Paloh? Iya. Iya, Nasdem, Nasional Demokrat. Dia bikin kemarin di Pancasila. Wah, apa lagi? Negara aja nggak bikin kayak gitu. Duitnya kenceng tuh. Tadi kan bicara tentang kalau kondisinya kita anggap sudah selesai, jadi udara katakan sudah tidak ada, normal sudah ada kondisi.
kita capai kondisi equilibriumnya, kemudian setelah sekian waktu gitu, muncul bubble. Mungkin karena ada darah masuk lagi atau ada terlalu keluar. Apakah penentuan MDR itu akan ditanya atau memang kondisi itu sudah? Kan gini. Jadi pertama dengan Renault number yang paling rendah dulu kan. Artinya kita mau batas bawah fully developed. Ini Anda tahan berapa lama? Kalau dia memang nggak muncul bubble itu, berarti ini stabil kondisi. Kalau dia muncul bubble, ini kondisi nggak stabil. Pertama, kalau saya sih catat aja dulu. Anggap aja dulu bahwa kita akan menyelidiki daerah step-step Renault itu. Kalaupun nanti di step kedua Renault ini permulaan katakanlah halus ya, nggak ada bubble, tapi terus muncul bubble, yuk catat aja dulu bahwa muncul satu bubble. Nanti kita diskusikan. Kalau Anda ulang lagi emang ada bubble lagi atau enggak gitu. Nah kalau masih muncul satu bubble aja, oke lah, kita nggak bisa apa-apain misalnya sampai suatu Renault tertentu. Ya udah, itu kondisi awalnya satu bubble ya. Emang terus muncul, besok muncul lagi satu bubble lagi pada kondisi yang sama. Itu apa? Dan saya sih bilang kalau munculnya kondisi satu bubble aja, kita masih bisa, karena masih banyak lagi ruangan yang bagus gitu. Dan itu nggak mempengaruhi pengukuran sebetulnya. Nanti kita lihat pengaruh atau enggak. Saya khawatir kalau begitu ada thermal begitu terpengaruh. Soalnya bubble itu dia bergerak dari kecil jadi gede, bisa gitu kan. Dia dinamis bubble itu. Atau pecah. Mana order 15 detik ya ada. Kemarin memang 15 detik harus dikat. Terus Bubble ada pertama nggak muncul di kecepatan Renault itu dari Renault tinggi, kemudian muncul dia continue lagi tutupnya. Alirannya continue itu bubble-nya nggak terus. Nah itu tapi cuma baru 15 detik, kita belum pernah nyoba sampai misalkan taruh 10 menit gitu. Kita mungkin bubble udah hilang, karena mungkin di awal kan pompa baru Iya, start. tapi bicaranya ini menit-menit, saya tuh bisanya jam-jaman Pak. Kan jam Iya, 2 jam, 3 jam gitu. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa saya bilang jam-jam? untuk melihat efek sekali. Kalau kita melakukan pengukuran harus dalam keadaan stay juga itu jam-jam. Kalau di 10 menit aja kita nggak bisa melakukan pengukuran Pak. Orang berubah lagi di situ gitu. Coba. Jadi 2 minggu ini ada penulisan Anda, terus dulu eksperimen. Jadi masalah capture gitu bisa sampai 2 jam. Kapasitasnya. Ya itu nggak perlu terus-terusan sebetulnya. Nggak perlu. Anda bagi aja 4 waktu Ya, ini, 5 menit di sini, 5 menit di sini, 5 menit di sini gitu. Pertama mungkin lihat kamera, kita lihat di Renault berapa, terus pas di menit ke berapa baru kita lihat. Cuman itu loopnya open atau kita masukin ke dalam ya? ya baca air terus Harus continue kan? Nah, itu salah satu sebabnya juga karena ini geraknya sudah basah. Kan vertikal banget. Itu persoalan Pak. Jadi saya lebih setuju dikasih sudut sebetulnya. Jadi agak melambat, ada friksi juga. Mendekati horizontal gitu. Dia turun tapi nggak terlalu jatuh bebas begini. Bisa sudutnya nggak memang. Kan sebenarnya Anda nggak dikasih pompa ya dia jatuh juga gitu kan. Nah, kemudian terpikir oleh saya, jangan-jangan kondisinya nggak pakai pompa lebih tenang, dia bisa lebih dapat fully developed kali. Nah, tankinya juga di atas. Istilahnya itu pouring, dibuat pouring. Mau Levelnya harus mau sudah dulu.
Iya, supaya sama. Iya. Harus konstan. Isi terus gitu. Iya konstan. Yang hitung debit air yang masuk sama yang keluar. Emang pompa sih masalah. Masalah Tidak, pompa. tidak. Ya. Di pompanya aja udah ada Stabil banget. kapitasi, Iya, Pak. betul. Di pompanya aja. Terus tipe pompanya apa? Ya, itu dia mesti biasanya itu kalau orang sebelum seksi uji dia ada penenangan dulu sehingga bubble-bubble itu hilang sendiri dulu atau memang kita kecurutin tuh kan apa namanya udara-udara yang di atas kita keluarin dulu kan jadi yang masuk ke dalam seksi uji itu memang udah liquid semua. Kan kita melalui preheater kayaknya ada yang terjebak udara harus di venting dulu ya sebenarnya. Iya, itu penting. Buang udara Penting banget. dan restart. Printer matiin. Berubah. Nah itulah kendala-kendala itu tuh. Tapi dengan Anda bikin eksperimental itu kita jadi punya pengalaman. Sehingga kalaupun bikin lagi sudah lebih baik gitu kan. Kalau bikin pertama tuh problemnya pasti banyak yang muncul. 2013 sih mau buat alat baru. Kalau yang alat baru yang mau kita buat itu uji yang di reaktor itu kan reaktornya riset kan bahan bakar tuh ternyata ini ada cerita lain sih Prof. Bahan bakarnya juga rektangular yang punya ARS kita 30 megawatt. Itu kan waktu itu mereka menguji kecepatan pompa untuk kalau ada eksiden supaya cepat didinginkan. Pada kecepatan tertentu vibrate goyang itu. Dan itu kan bahaya nggak boleh. Nah itu mau diinvestigasi pada kondisi apa kenapa jadi goyang seperti itu. Biar resonansi. Biar vibrasinya dulu lah mekaniknya. Baru ketemu tahun kemarin mereka nyoba itu tahun 2011 muncul masalah itu ada getaran Dan insinyur mesinnya dikit. enggak itu selidikin vibrasinya. Dia beresonansi. Kan udah dia kan alirannya ditembak dari bawah gitu ke bawah tembak panas gitu. Celahnya itu 2,25 mili antar bahan bakar untuk plastik. Jadi modelnya begini ini bahan bakar gitu. Nanti antara itu ada celah. Di air itu masuk ke sini. Ini pada saat kecepatan pompa tertentu karena mereka mensimulasikan kalau ada eksiden tiba-tiba superkritik tercapai kan harus didinginkan. Pompa kan mereka coba variasikan mereka pada kecepatan mereka nggak seperti kecepatan berapa mulai ada vibrate gitu. Itu yang Nah itu dia kita nggak bicara kecepatan, bicara manual. Jadi mau permukaannya kayak gimana, nerogap kayak ini, manualnya berapa? Kalau dia berubah permukaan, berubah kecepatannya itu kan. tapi memang sih kalau boleh katakan kita memang di Batan jadi ya mungkin BPT nggak ngerti juga dia kalau kita itu buat alat aja gitu memang yang Prof. Rali katakan harus begini itu hampir kita skip. Nggak pernah dipikirin Pak. Saya bilang apa? Nggak tahu soalnya. Kalau tahu pasti dipikirin. Skip Nggak aja. tahu. Biar Tapi laporan. gini saya bilang. Emang lu mesti berangkat dari sana ke Tokyo, ke Israel, ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika. Lihat tuh. Penelitian channel kan tahu. Kan kalau dari sana udah empat semua. Iya, karena urusannya birokrasi. Udah gitu ada sisanya nggak gitu. Makanya sih kemarin yang di KAIS itu kan mereka memulai kan dari steady state Prof gitu. Yang itu kalau saya foto dan memang saya tiba datang udah loncat, mereka sih jadi pengen dapat data yang udah loncat gitu kan. Tapi mereka mulai memang dari nol, dari kondisi steady state gitu. Mereka terus pintar juga dari pinggir gitu ngeliat. Kalau kita kan dari sini nggak begitu kelihatan kan kalau dari depan, dari pinggir gitu kan. Bagaimana interaksi bubble sama lidah itu kelihatan. Pompanya dan pelayanannya banyak juga. Coba mereka mulai dari sini, mereka kemarin pas kesana dari steady state kan. Tiba-tiba langsung udah jadi top gitu. Tapi benar banget yang dari Prof. Rali bilang keluar dari kotak yang ini yang saya dari awal udah
susah banget. Itu udah terbiasa dari 2007, apalagi pulang dari Jepang 2003 udah di situ-situ terus. Saya merasa itu yang benar. Ya itu ada itu gitu. Jadi, Betul ini lah. padahal banyak cerita sebelumnya. Capek deh. Kemudian itu masalahnya bebas. Mohon maaf, serapan anggaran. Kan kalau melihat penelitiannya tangkap bisa diberi. Ngaco Pak. Di sini nih, cuman begini aja. Kalau di Batam tuh tujuannya udah tertentu Pak. Itu ya. Di sini kan spektrumnya luas dari A sampai Z. Wah, nggak ada yang dituju sebetulnya gitu. Tapi ya di sini kan tujuannya sumber daya manusia itu kan. Mungkin kalau di Batam tuh karena menganggap satu ini terus dianggap itu terus budaya penelitiannya kurang karena sih nggak cuma nuklir seolah-olah kan sudah bagiannya ahli nuklir bagiannya Udah generator bukan nih. saya melihatnya begitu Iya. sehingga regulasi juga nggak ada generator itu juga udah tua-tua udah bekerja nggak ada padahal untuk masuk ke sana kan Kalau BPT kan certified-nya harus Iya. saya kan ada tetangga itu Pak Busno ini saya cerita saya juga bingung nggak ada regulasi Iya. padahal mereka juga pengen sebenarnya mereka kan dari nggak ingin dari awal masuk kerja langsung direktur terus itu aja terus jenuh juga kan dia pengen mengembangkan lebih advance kemana tapi dia udah dipatok itu nggak ada udah Ada pesan dari kalau di WBT ini kan kita biasa atas ya ilmunya sendiri-sendiri Iya. saling jegal udah biasa artinya nggak bisa saya udah ini nggak bisa apa dulu banyak pendidikan banyak yang punya orang gitu spektrumnya juga agak luas iya diseleksi iya ini yang lolos sih ada ya minimal ada board Ada kecil board. nggak serta-merta kalau saya lihat kan ada saya punya teman di sana Rifai Muslim itu kemana-mana saya takut heran juga kok gampang banget sih Pak Rifai tapi sini nggak ada Pak dia tuh Pak saya ngeliat Tapi dia perlu kum ya. Enggak ada yang meneliti tapi perlu kum. itu dia teman saya itu Pak dia di rumah sama di luar lebih banyak Di luar, betul. Ada tuh saya lihat gitu. nah, ini sih mau ke Australia ke Rusia sebulan pulang dari sana ganti mobil. ini programnya gimana? Kayak sendiri sendiri dia untuk pribadi dia. Individu ya? Ke Rusia ke ini. Dia terkenal sendiri di Terkenal dunia. sendiri. Saya heran juga. Aku anak yang paling sibuk di Batam itu. Jadi ada yang paling sibuk, ada yang nggak kerja apa-apa. Itu problem nanti kalau ke lab kita aja gitu. Ya, Lab kita aja gitu. Lab kan itu sedang. Ini juga karena partner kan yang istilahnya develop itu semua kasihkan ke saya sama Pak Pur kan dari partai Jogja. Saya sempat bingung kalau saya ini siapa gitu. Nggak ada korban baru, ada yang saya harapin satu orang anak baru. Tapi kayak gitu, nah rupanya ini datang gitu. Pengen S2 kan, judulnya apa ya? Dia orang dispersi, bukan bidang termohidrolik. Tiba-tiba harus S2 dan Ristek kan butuh proposal. Sudah akhirnya pakai proposal yang riset saya kan, ya disesuaikan dengan kebutuhan Ristek. Mau nggak mau kan dia nol banget gitu. Tapi sekarang sih udah saya tenang, ke depan udah ada di bawahnya lagi, kalau enggak repot juga. Kalau di sana Pak Anas sendiri cerita kemarin ya PHD di rumahnya. Jadi orang tua itu kalau misalkan ada yang pengen diginiin. Jadi kalau ada yang ngambil, ntar gua ngerjain apa gitu. Nah, sampai akhirnya baru kemarin meninggal dunia ahli apa namanya? Oh yang Pak itu ya? Padi Yang itu Jumat ya? Mugiono, Dokter siapa ya? Profesor Dr. Mugiono, ahli pembuat apa namanya? Pembelian tanaman padi. Udah nggak ada lagi, Nggak ada lagi setelah ya. itu. Karena memang selama ini nggak boleh. Jadi kalau ada anak muda datang tuh nggak dikasih. Ilmunya gitu. Sapahnya sampai kesel diputinya gitu. Gimana nih mau begini gitu. Jadi, takut nanti lahannya diambil orang. Terus dia ntar meneliti. Karena dia menganggap Gitu. dunianya sempit gitu. Dunia Padahal- sempit betul. Heeh. Nah, udah dunia lebar ya. Kalau di PWD mah semua Pagi dia dia- banyak. 839 dia masih sempat di Warta Batan di Mail Inggris ngomong biar saya walaupun nggak diakui Batan saya tetap di Batan kan. Jadi pimpinan kan nggak respect sama dia. Terus saya akan tahun 2012 saya pensiun, saya akan bergabung segera dengan Sang Dia yang salah Sri itu. Nah gitu.
17.40 meninggal. 8.39 ngomong status gitu. Mungkin Dia bergabung di sana. Bergabung kan. Yang Widi berarti. Saya baca emailnya, buset, baru tadi pagi ngomong gitu. Itu baru yang rada-rada aneh tuh email dia Itu tuh. gara-gara kita 2 minggu sebelumnya ngomongin. Iya tuh. Sama Anar. Ya Pak Anar kesel aja. Ngomongin kesel gitu Ngomongin ngomongnya. dia. Pak Anar ngomong kamu gila tuh kan. Ilmu tuh gak dibagi dan ternyata banyak loh orang yang begitu. Pak Anar tahu kan setelah jadi deputi kan waktu dia masih di pusat kita, cuma taunya di situ aja pas dia lihat ngevaluasi kerjaan orang kelihatan sedih banget, makanya dia agak stres dikit sekarang. Iya, Karena kan mau nggak mau sekarang udah ada petanya Batam. Sebelumnya kan hanya di pusat kita. saya pernah terlibat yang IPIN yang untuk yang mereka mengklaim bisa mengurangi SO2 dengan ini. Saya kan diundang juga, tapi mereka ternyata nggak siap gitu, belum punya riset yang maksudnya data yang cukup untuk meyakinkan PLN bahwa ini bisa. Pak Heru dulu yang profesor tapi udah saya kaget loh, saya nggak pernah tua semua yang muda. Yang lucu itu Saya paling muda. ledakan Putristek itu Pak di Batam. Tapi dari itu mikirin saya Pak. Itu dia malah Masih ngomongin gitu. solar apa bahan bakar solar tuh. Jadi dari bahan bakar bekas kapal laut itu pokoknya dimodifikasi terus ditambahin apa akhirnya bisa dipakai lagi. Tapi sebenarnya kan bukan orang itu, dia orang nuklir kan, Iya, apa, material nuklir. Insentifnya itu, desain alatnya itu, benar juga akhirnya meledaknya itu, jadi dia nggak pakai safety valve. Ada yang namanya ledakan internal. Dia tidak ngerti. Jadi rame kan orang. Mereka ngerti ya. Tidak ngerti. Tapi orang rame tuh karena Di wah, TV, iya, Batam Bro. ini. Batang kan? Batam meledak. Nuklir, udah, radiasi nuklir. Padahal ledakan solar bro. Jadi solar itu dipanasin, dicampur zat apa saya nggak ngerti kan, itu kan fisika kimia larinya. Yang ngertiin orang fisika semua, orang kimianya nggak ada sama sekali. Nah buat tabung reaksinya itu dari SS nggak pakai safety valve. Iya. Nah tiba-tiba ada tekanan dari dalam kan, Iya, Alisari ada itu. nggak ada di Indonesia. Gede. Jebol gedung-gedung bro. Iya. Saya waktu itu masih di lantai 3 itu sampai getar gedung 80 sama gedung itu jaraknya ya dari sini ke sana lah bro. Di tempat-tempat saya ya ke ekonomi situ itu getar gedung kita. Kita semua kaca. Kaca yang dia kita kualitas sih enggak kan kayak gempa gitu. Wah langsung panik 5 skala semua. Richter ya. Gempa kemarin. Jadi kita lari. Saya lagi salah tuh. Saya lari saya. Marah banget tuh. Kita lari. 2 kali bro sama Saya Tadi sudi. pertama kali di sini. Kemarin kedua lagi malam. Ada juga kayak Lari saya goyang langsung. Saya kan ngajak Pak ini bareng, Iya. silakan ya Pak. Saya pas sholat. Si Rio. Dia udah diam aja deh. Udah ketahuan. Nggak tahu deh. Kita lari Rio lagi masang alat Nggak apa. berasa. Sebelum kita datang ada apa sih Pak lari? Timpa kanan ya katanya. Makan lu. Dan si Rio Ngomongin sholat cuek aja di masjid. Di masjid Ar-Rahmat. Pertama kecil dulu Nat ya. Yang Itu kalau Sama kita kayaknya kan di bawah. dua kan, jadi kan di Dia atas. aja. Sholat pas di atas. Iya, ini kan salah masjidnya memang di atas. Oh, Di bawah dipakai. oh, kerasa. Karena di bawah nggak kerasa kan. Satpam juga nggak tahu ada apa pak. Oh, yang di bawah Apa? mungkin nggak kerasa kalau di bawah. Itu ini rastis kali ini. Goyangan lumayan. Kabur deh semuanya. Matiin tuh. Ntar soalnya kalau ada gempa, dia jatuh ke depan. Oh, gitu. Jadi si layar udah ngikut di belakang. Jadi ikut sama Terus satu ada jam. safety ini. Ya itu mungkin Batam sekarang udah banyak dan merasa terlalu kecil terus mulai dia meneliti ke yang lainnya. Nah, ini udah gak fokus ini kan. Enggak fokus. Padahal Waktunya udah pindah tuh artinya ya. Karena ini kan bagus di bawah kediputiannya Pak Anhar. Jadi ada Bandung, terus PT BIN itu kan udah mulai diarahkan. Jadi semua orang pusat harus buat transfer apa mappingnya. Nah pusat deputi lain yang deputi kita ya. Makanya dia doain dia jadi kepala Batam, berubah semua. Dan dia mau turun ke bawah. harus orang yang mengerti visi. Dia kapan aja bisa dipanggil ke pimpinan kan ya apa aja. Jadi anytime gitu bisa ke lapangan situasional. Aku nggak orang perlu nanti kemarin. Bisa jadi. Iya, Pak Nandi ke sana, orang sana ke sini gitu. Gantian loh. Kita mau ke Argentina kapan? Di search dulu deh. Serombongan aja gitu ke Argentina gitu. Udah, kita nggak balik lagi ke sana. Pada ngangkepin alat ini udah lah, gua aja yang sana deh, gantian ini beres sih. Sapu-sapuin.
canggih-canggih kau tuh BTP tuh udah harganya miliaran. Kalau dikeketin ya percuma Gitu. juga. Manusia tuh gitu tuh. Sedih banget. Jadi kita mesti favorit yang muda-muda untuk pakai. Kemarin saya kan di Batam pas gitu Pak Dokter Jupiter Sitohang sama teman-teman di lantai 3 dong, saya nanyain gitu, kok bisa sih Dewi orang bisa nulis paper internasional, apa sih resepnya gitu. Ya akhirnya saya cerita tadi kan ngekopin itu, terus satu lagi saya bilang orang kan nggak bisa menghargai, contoh kita dapat hibah aja itu kan pakai poster di apa gitu orang, kita bergurau kalau misalnya namanya disembunyiin, kalau yang menonjol bahaya soalnya. Itu salah satu faktor juga gitu, akhirnya nggak bermotivasi. Harusnya Harusnya sih bergerak ke depan. harusnya niru kayak yang di reaktor itu kan Pak. Dia kan setahun sebelumnya sudah harus bikin Aktorisasi roadmap. Ya reaktor itu kan nggak bisa sembarangan. bisa sembarangan. Juni ini sudah harus sampai ke IAEA Iya. Kalau enggak, dia nggak bisa standarisasi. dan harus apa ya Garokapnya. detail, dan kan di KPA juga kok apa ini 24 jam kan saya 2 kali ke sana. Dan saya lihat apa ininya bagus, safety-nya ya. Saya sekali saya ke sana ngantar apa ada tamu dari sini, dia makan di tempat saya, terus dia minta ke sana dan minta terus beberapa tahun kemudian saya S2 di sini sama Pak Idrus di sana. Masih. Begitu ini tahu dia, masih juga itu sih. karena nama saya ada di situ. Kan nama harus dimasukin dulu kan. Masih. Bapak di sana di sini kita harus Masih ya. Oh bagus. Gini Pak, daftarnya dia tuh. Ini yang biasa, ini yang orang Arab sih. Oh, enggak. Saya kira sampai-sampai dia yang anak buahnya itu pernah dari anak buahnya pernah ke sana. Ada berikut. Dia pernah masuk. Bagus dong. Orang ngerti dia. Safety-nya bagus. Safety-nya bagus. Nah, itu mesti dipelihara tuh. Ya. Ya artinya itu bagus itu. Sebenarnya ada itu mas. Mas alasannya apa? Yang jelas itu tujuannya. Wah, metodologi. Dan itu internasional udah ya. Nasional. Yang nguji HIA kalau Ya, iya. kalau dia di approve kalau nggak boleh dikerjain. Mereka kan auditnya tinggal berapa gram yang hilang. 1 gram hilang ribet itu. Kemana ini gitu? Nguap Pak, nguap. Ya, iya soalnya kan. Saya kan anak itu harus. Proliferasi nuklir soalnya. Dia kalau kerja kan benar-benar dan paling paling serius di situ kan. Dia. Standar tinggi. Oh, Udah lapar. Lo udah pesen dulu atau? rapat dikasih ya tahu aja. Tetap kurang. Menambah kalau Enggak, emang jatah dia 2.